Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sebelumnya pada minggu-minggu kemarin kita telah mempelajari teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memaparkan suatu tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki bab pembahasan baru yaitu mengenai teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ketika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tentu kita menemukan banyak fenomena-fenomena, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial, seperti contohnya suatu bencana alam, atau suatu permasalahan sosial di masyarakat. Nah, itu merupakan suatu fenomena-fenomena yang terjadi di dunia. Itulah salah satu gambaran mengenai teks eksplanasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran teks eksplanasi ini? Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi, lalu ada ciri-ciri teks eksplanasi apa saja, lalu ada struktur isi teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Nah, saya akan menampilkan ilustrasi gambar. Nah, yang pertama, bisa kita lihat ini merupakan kebakaran hutan, ya, suatu fenomena alam atau suatu bencana. Nah, ini bisa kita lihat apabila kita ingin menjelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut, tentu kita akan menjelaskan bagaimana tuntutan peristiwanya, apa saja yang terjadi, mengapa bisa terjadi seperti ini, ya kan? Lalu yang kedua, ini ada bencana banjir. Nah, ini juga sama, merupakan suatu fenomena. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, seperti kebakaran hutan, atau bencana banjir. Lalu ada juga ini seperti demo atau suatu fenomena sosial ini. Lalu di sini ada tawuran pelajar. Bisa kita lihat dari keempat gambar ini ada yang termasuk ke dalam fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, keempat gambar ini apabila kita deskripsikan atau dijelaskan dalam suatu teks, itu akan memaparkan suatu urutan kejadian. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, lalu bagaimana komentar atau penilaian terkait dengan kejadian-kejadian ini. Nah, jadi inilah 4 ilustrasi gambar yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Jadi, berdasarkan 4 gambar ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks eksplanasi? Kita lihat apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, ya, berkaitan dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang tadi saya tampilkan. Jadi kata kuncinya itu suatu penjelasan mengenai topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Supaya kita bisa lebih paham, lebih mengenal apa itu teks eksplanasi, mari kita lihat ada apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu memaparkan fakta atau realita. Seperti kita tahu tadi, banyak bencana-bencana alam atau suatu masalah sosial itu merupakan suatu fakta yang terjadi di negara kita, misalnya di Indonesia. Itu merupakan suatu fakta karena memang benar terjadi adanya, bukan sebuah karangan atau fiksi. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya. Nah, setelah kita lihat apa yang ingin kita bahas atau jelaskan mengenai teks eksplanasi, nanti di dalamnya itu akan menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut, atau bagaimana terbentuknya
suatu kejadian atau fenomena tersebut, mau itu terjadinya bencana alam tsunami, atau bagaimana bisa ada atau bisa terjadinya gerhana bulan. Nah, itu kan merupakan suatu kejadian fenomena. Nah, nanti di teks eksplanasi itu dijelaskan bagaimana sih proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena tersebut. Lalu selanjutnya, ciri-cirinya yaitu kejadiannya bersifat alami, kadang tidak disadari, berproses, dan dalam waktu yang lama. Nah, kejadiannya itu bersifat alami, jadi ya terjadi begitu saja, bukan merupakan suatu skenario atau yang dibuat-buat, tetapi memang kadang kejadian tersebut tidak disadari. Lalu berproses, jadi berproses itu fenomena itu memang dijelaskannya itu atau kejadiannya itu secara berproses, bagaimana fenomena itu terjadi, prosesnya dari awal sampai sekarang bisa seperti ini, apakah ada yang melatar belakangi atau tuntutan kejadiannya seperti apa. Nah, ada juga yang kejadiannya itu memerlukan waktu yang lama prosesnya itu. Jadi tidak hanya sehari, 2 hari lalu ya sudah hilang begitu saja. Tidak secepat itu. Misalnya terjadi banjir, pasti sebelumnya juga mengalami hal-hal atau ada sesuatu yang melatar belakangi mengapa itu bisa terjadi banjir. Lalu banjir pun tidak selesai hanya dalam sehari 2 hari bisa kembali seperti semula. Tidak, kan pasti butuh beberapa waktu yang lama untuk menghadapi kejadian atau fenomena alam tersebut. Lalu selanjutnya, penggunaan bahasa bersifat baku atau formal atau resmi. Nah, biasanya ketika kita ingin menulis teks eksplanasi, kita harus menggunakan bahasa yang baku atau yang formal, tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi memang bersifatnya formal. Jadi ketika kita ingin menulis teks eksplanasi, jangan lupa kita harus menggunakan bahasa yang baku atau resmi. Lalu kita juga memaparkan suatu fakta dan realita, lalu menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, dan menjelaskan suatu kejadian yang bersifat alami. Nah, jadi itu ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, lalu selanjutnya ada struktur isi teks eksplanasi. Apa saja itu? Yang pertama, ada identifikasi fenomena. Jadi ketika kita ingin menulis teks eksplanasi, yang harus kita jelaskan terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Misalnya kita ingin menerangkan suatu fenomena alam, bencana banjir. Nah, kita jelaskan dulu identifikasi masalahnya itu seperti apa, bagaimana. Awalnya dulu mengidentifikasi suatu fenomena, lalu yang kedua proses kejadian. Nah, baru setelah kita mengidentifikasi fenomena, kita menjelaskan proses kejadiannya. Jadi merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi biasanya dalam struktur isi proses kejadian ini menjelaskan penjelasannya itu isi dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, itu diterangkan bagaimana kejadiannya, lalu mengapa kejadian itu bisa terjadi, apa saja proses kejadian-kejadian itu ya, dirinci. Itu dalam struktur isi proses kejadian. Lalu yang ketiga ada ulasan. Nah, ulasan ini dalam penutup biasanya berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi fenomena, lalu kita menjelaskan proses kejadiannya bagaimana dan mengapa. Nah, lalu di akhir kita beri komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Apakah itu konsekuensinya berdampak besar
dapat memiliki dampak yang panjang untuk kedepannya atau bagaimana. Nah, itulah struktur isi dari teks eksplanasi. Nah, ini ada contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Mari kita baca sama-sama. Ini ada paragraf pertama mengenai Gempa Aceh. Bisa kita lihat berdasarkan isi dari paragraf pertama ini menerangkan tentang identifikasi fenomena. Jadi gempanya itu terjadi di mana, kapan terjadinya, lalu di sebelah mana tepatnya, dan bagaimana apa saja yang berdampak pada gempa tersebut. Ini masih masuk ke dalam identifikasi fenomena ya, belum masuk ke dalam proses terjadinya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah struktur isi proses kejadian teks eksplanasi. Bisa kita lihat dalam pemaparan yang saya tampilkan. Di sini mulai dijelaskan proses kejadian gempa. Dijelaskan kekuatan gempanya bagaimana, berapa, korban tewasnya berapa, lalu apa saja yang sudah hancur akibat gempa tersebut. Nah, ini merupakan proses dari kejadian gempa. Jadi penjelasan atau pemaparan permasalahannya itu dirinci lagi ya mengenai proses kejadian. Lalu selanjutnya ada ulasan, ini yang terakhir sebagai penutup. Kita lihat paragraf terakhir. Nah, jadi tadi kan sudah diterangkan ya bahwa ulasan itu bisa berupa komentar atau penilaian mengenai konsekuensi terkait permasalahan yang terjadi atau yang sudah disangka sebelumnya. Nah, ini kita lihat. Jadi konsekuensinya itu gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa yang waktu durasinya itu paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar ya. Jadi ini sebagai penutup atau ulasan dari penjelasan proses kejadian yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tadi ada apa saja struktur isi teks eksplanasi itu? Yang pertama ada identifikasi masalah, lalu yang kedua ada proses kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Nah, jadi untuk materi hari ini kita hanya membahas mengenai struktur isi teks eksplanasi beserta pengertian dan ciri-cirinya. Untuk minggu depan kita akan mulai membahas tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Cukup sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.